Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Raniako pemirsa. Apa kabar semua? Tentunya Anda sehat dan sukses selalu. Oh ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita umat muslim di tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pada hari ini puasa atau Ramadan pertama, saya memposting dan langsung di share di YouTube. Saya ada kejadian ya. Nah, ini karena tidak ada memposting seminggu lebih karena ada insiden kemarin dengan seseorang atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya ini kasus ini udah saya ikhlaskan. Saya ingin memberikan tips lah begitu agar Anda tidak kecolongan lah dalam jual beli di all shop, Shopee, Topet atau all shop yang lain. Nah, gitu. Ini dia cara DJI Tello atau Rise Tello. Ini sangat disayangkan sekali kemarin ya. Sudah di order dan dibeli oleh orang sono. Lalu di sana sudah saya sebutkan jika deal sebaiknya dan saya sarankan harus ada unboxing waktu paket diterima. Itu tips yang pertama ya. Tips yang pertama, kita harus menyebutkan dalam penjualan itu, ini punya kita nih second nih, kalau baru ya nggak mungkin lah. Tanpa gitu pun udah pasti barang bagus. Paling rusaknya di ekspedisi mungkin. Dan harus mungkin kita seller, penjual harusnya ngirimkan packing yang rapi ataupun dalam bentuk kayu agar tahan dari ekspedisinya nanti kalau di perjalanan. Dan kalau kita dalam yang second ya kayu juga direkomendasikan karena ini barang-barang elektronik. Dan juga para ekspedisi juga menyarankan kalau elektronik memang harus pakai kayu. Begitu. Jadi video itu tidak ada sama beliau, tidak dibuatnya. Jadi dibilangnya ini nih DJI Tello saya ini rusak. Sementara saya tahu persis 100 atau 1000% itu ya, melebihi dari persen. Harusnya persen, dia 1000% itu bukan persen lagi namanya, per mil ya, atau 100% lah. 100% kondisi drone ini fit dan normal. Saya menjual drone ini karena drone saya terlalu banyak koleksinya. Kalau kita terlalu banyak koleksi drone, nanti baterainya bisa soak, kembung karena nggak terpelihara, tidak terperhatikan. Nah, sedangkan saya aktivitas saya banyak, bukan hanya drone saja. Jadi saya jual lah ini. Dan sampai ke pembeli, pembeli maksudnya, saya kan penjual nih. Dibilangnya drone rusak, tidak mau terbang, begitu katanya. Lah saya bilang, wah ini begini bu atau pak, saya bilang. Dia nggak mau ngangkat telepon saya telepon nggak mau ngangkat, entah kenapa gitu kan. Saya WA nggak balasnya begitu. Manusianya aneh, nggak ada saya menaruhkan rasa curiga sama sekali. Jadi setelah itu saya confirm lah pengembalian. Dia bilang pengembalian barang ya, pengembalian barang. Jadi saya setujui karena hari itu pernah saya tes Tello ini dengan handphone yang lain. Ternyata wifi-nya nggak kompatibel. Jadi prasangka saya wifi-nya nggak kompatibel sama Tello ini, begitu ya. Saya diajukannya, terus saya confirm sama pihak Shopee. Dan ada sih kendala, nanti saya sebutkan nanti di testimoninya. Dan saya ada chat sama pihak Shopee, ada masalah di situ kendalanya. Begini,
Kendalanya itu yang tepat sekali adalah drone saya confirm sebagai pengembalian barang ke saya. Pembeli mengajukan pengembalian barang karena barangnya rusak katanya. Saya oke kan, saya jelas-jelas membaca di sana, tetapi pihak Shopee mengembalikan uang. Saya anukannya nanti membubuhkan testimoni chat saya print. Kebetulan ini ya, kita chat sama pihak Shopee kan banyak itu, mungkin ada 50 chat atau 100 chat balasannya semua, atau ratusan chat, nggak tahu lah berapa ya, tergantung kita. Nggak bisa kita cari tahu lagi loh, itu history chat kita tadi menghilang. Dia sistem gitu. Jadi kalau kita selagi masih ada sama dia, selagi masih terhubung, kita masih bisa chat. Tapi kalau dia bilang putus, terputuslah dia. Jadi saya langsung print rekod layar. Terjadilah percakapan seperti itu, dan pihak Shopee tidak bertanggung jawab lah, bisa dibilang seperti itu ya. Soalnya jelas-jelas di waktu pengembalian barang itu jenisnya konfirmasi pengembalian barang, bukan pengembalian uang. Jadi harusnya barang tadi dikonfirmasi, ini orang pembeli dan ini saya, harusnya dikonfirmasi barangnya ke saya dulu, jangan dikirimkan uangnya. Nih enggak, pihak Shopee mengirimkan uang langsung ke sini, dan ini barangnya belum ditiba sama saya. Pas 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari lah hari itu ya. Nanti chatnya saya bubuhkan sekalian. Baru salah sampai barang sama saya. Dananya udah dikirim Shopee ke pihak si pembeli. Saya tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Pas kembali barangnya ternyata drone-nya rusak, error. Ini bisa jadi waktu saya udah bongkar ya, ada videonya dan fotonya. Video nggak ada, fotonya udah saya bongkar. Memang nggak dibongkarnya, nggak ada situ semacam jamur-jamur berair atau kena air, nggak ada. Mungkin nggak nyemplung ini, tapi ini crash keras mungkin. Saya pernah crash jatuh di ketinggian 15 meter. Ini sistem overhead seperti itu yang sering terjadi pada Tello, tapi itu sangat jarang sekali. Overhead itu bila drone terlalu lama didiamkan, mesin panas. Dia nggak sama dengan macam Phantom 3, 4, Mavic atau yang Mavic Mini. Dia udah ada fan atau pendingin ya, ada baling-baling, ada kipas lah, bisa disebut seperti itu. Kalau ini enggak, ini dia pendinginnya berupa heatsink di sini. Ada heatsink. Dia nggak bisa dihidupkan, nggak bisa langsung menunggu lama seperti itu. Kita sebaiknya menghidupkan handphone, hidupkan wifi. Setelah hidup wifi, benar-benar dia sedang mencari wifi, hidupkanlah drone-nya. Setelah hidup drone-nya kan langsung nongol hidup itu, menunggu wifi-nya kenal sama handphone, langsung kita konekkan di handphone tadi. Langsunglah terbang, jangan menunggu lama. Udah pernah saya posting dengan hal yang demikian. Mungkin sama dia mungkin nggak tahu ya, entah gimana ceritanya, ditungguinnya overhead, mungkin diulang lagi mungkin entah gimana, nggak ngerti lah Wak, ya kan. Biasanya ini sangat normal sekali dan hidup dan tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Dan kembali sama dia, entah gimana caranya, crash kah atau nyemplung ke air kah atau dipijak kah, nggak mungkin saya bisa tahu ya. Yang jelas di dalam video itu, foto nanti sudah saya jelaskan. Dan kerusakannya seperti ini pemirsa. Ini kalau baterainya saya masukin, biasanya motor hidup langsung. Saya ada unboxing, nanti saya bubuhkan juga. Biasanya hidup nih, ini karena lowbat, karena dicas belum, nggak bisa masuk ya kalau dicas melalui sini. Ini udah rusak nih kalau dihidupkan. Dah gitu aja, tidak ada, nggak mau lagi dihidupkan, harus cabut baterai dulu, baru ditekan lagi, baru hidup lagi dia seperti tadi. Tapi nggak ada, ada ngaco. Itu warnanya antara merah, oranye, hijau, apa gitu, beradu lah semuanya. Saya buka drone-nya, tidak ada semacam masuk air. Tapi ini yang jelas
Dia bilang ngecas berjam-jam dan bermalam, itu katanya. Sementara ini ngecasnya cuma 1,5 jam full, tidak boleh lebih dari itu. Atau bisa jadi dia ngecas dengan cas kecil. Jadi kedipnya birunya itu kencang, istilahnya error, atau bisa jadi warna merah, dipaksa ini masuk kan, jadi hanguslah mousepad-nya semuanya. Oke, inilah dia percakapan saya ke Shopee dan video unboxing dan video pas penerimaan paketnya. Ini masih ada loh. Mana ya? Ini. Nampak nggak pemirsa? Tuh ya. Sobek loh nih. Nih, sobek. Tuh sobek kan? Saya tahu persis barang ini nih mulus sama saya. Tidak ada minus di bagian-bagian ini. Tidak ada semuanya. Tapi kalau secara body saya nggak bisa paham ya. Entah diganti atau gimana, kita kan nggak tahu. Nggak boleh seuzon seperti itu. Yang jelas saya tidak menghakimi orangnya, tidak menuduh orangnya. Saya hanya share tips bagaimana Anda selamat jual beli barang second di Shopee. Dan inilah dia percakapan saya, video unboxing dan foto baru penerimaan dan waktu paket. Yuk. Ya, inilah dia videonya unboxing waktu paket baru dikirimkan ke saya sekitar 7 hari setelah pengembalian barang, konfirmasi barang. Ini real, saya nyuruh anak saya record dan saya membuka. Itu saya packing pakai kayu loh, dia mempackingkan dengan kondisi seperti lagi tuh, kayu ya, kayu kiri kanan atas depan belakang. Dan ini drone-nya saya pakai bubble wrap. Seperti apa kembali seperti itu lagi. Saya nggak yakin kerusakan pada ekspedisi. Tuh lihat, saya colokin belum, nggak hidup dia. Biasanya waktu setelah itu hidup dia ya. Tuh udah saya hidupin. Saya nunggu LED-nya sebenarnya. Saya nggak ada menaruh hal-hal yang aneh-aneh. Rusak barangnya. Saya colokin, saya cabut, saya colokin lagi, saya on kan. Hidup lampu LED-nya, udah ngacau memang warnanya udah nggak jelas. Saya udah stres aja tuh ngelihatnya gitu. Saya cabut lagi, saya colokin. Udah rusak barang balik. Terus lihat. Dan di sini dia. Di sini nampak jelas motor hidup di arah bagian belakang sebelah kiri ya. 1 dan 3 propeller lagi mati motornya. Ya, di sini fotonya udah saya buka dan memang solderannya masih ori pabrikan. Itu bekas solderan saya yang copot. Kenapa motornya berjalan? Ya, ini foto propeller yang sobek. Nggak mungkin drone sobek kalau nggak hidup ya. Lucu sekali itu sebenarnya alasannya. Ya, ini saya chatting dengan tim Shopee. Ya, seperti itu. Dia pembukaan greeting lah ya kan. Saya ternyata chatting dengan namanya Patricia. Ini banyak nih, ada yang namanya Coki, Patricia. Saya udah chatting ada sekitar banyak lah, beberapa kali tuh.
Ya, saya menyampaikan keluhannya banyak poin-poin yang langgar oleh pembeli. Pembeli tidak memasukkan resi di Shopee pas pengembalian, dan saya di sana mengatakan saya sudah membaca rulesnya, dan si pembeli saya nyampaikan tidak menyampaikan resi tadi ya, dan tidak aktif nomor handphonenya. Yang saya kirim adalah barang bagus, dan saya merasa dirugikan karena pihak Shopee sebenarnya konfirmasinya berupa termasuk di email ya, email cuman 2 tuh aja, cuman itu konfirmasi pengembalian barang, bukan konfirmasi pengembalian uang. Di sini saya sampaikan, nah ini cuman 2 email itu. Nah, ini dia. Bunyinya pengembalian barang. Dan saya tarik lagi. Ini dia pengembalian barang, jelas di situ. Bukan pengembalian uang. Nah, kenapa bagaimana mengatakan menyetujui pengembalian uang begitu, sedangkan di situ pengembalian barang, ya kan? Ya, mungkin nasib lah ya. Mau minta ganti sama Shopee, awak yang orang-orang kecil kayak gini, apalah daya. Saya sudah menyampaikan semaksimal saya. Baik, hanya itu saja share dari saya. Semoga Anda semua baik-baik saja, sehat selalu, sukses, dan semoga tidak ada kendala, dan juga terus usaha Anda lancar dan berkah tentunya ya. Kalau ada pertanyaan, langsung saja selipkan di kolom komentar. Kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.